أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi wasyiran wa nadhira baina yaday sa'ah. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasada wa may ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurrullahu syai'a. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'd. Ausikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah faqad faja man ittaqa wa khaba man tagha. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama takwa kepada Allah. Takwa dalam arti melaksanakan semua perintahnya serta meninggalkan larangan-larangannya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan sholat Jumat ini khatib ingin berwasiat, yaitu marilah sama-sama kita memelihara amanat Allah. Memelihara amanat dalam arti memenuhi serta melaksanakannya. Karena kita sebagai manusia yang dinyatakan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, banyak sekali mengemban amanah Allah dalam hubungannya dengan apa yang disebut hablum minallah wa hablum minan nas. Firman Allah dalam Al-Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Quran surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Dalam ayat ini bahwa memelihara dan memenuhi serta melaksanakan amanah Allah adalah suatu kewajiban. Sebagai konsekuensinya, kita pun hendaknya bersedia berkorban, baik harta, tenaga, dan pikiran demi melaksanakan atau terlaksananya amanat Allah. Dalam hubungan ini, Nabi Muhammad SAW pernah menegaskan dalam sabdanya bahwa kita semua adalah penanggung jawab yang akan diminta pertanggungan jawabnya kelak di hadapan Allah tentang semua apa yang telah kita perbuat dalam mengemban amanah Allah. Sabda Nabi Muhammad SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati, wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyyati, war rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyyati, wal mar'atu ra'iyatun fi zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wal waladu ra'in fil mali abihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya, kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan diminta pertanggungjawaban jawabnya tentang apa yang dipimpinnya. Seorang imam atau pemimpin kepala negara, dari mulai RW, kepala desa sampai kepala negara, adalah pemimpin dan ia akan diminta pertanggungan jawabnya
tentang rakyat yang dipimpinnya. Seorang istri juga adalah pemimpin, dan ia akan diminta pertanggungjawabnya tentang suami yang harus dilayaninya. Seorang khodam, pembantu, ialah pemimpin, dan ia akan diminta pertanggungjawabnya tentang harta benda yang di bawah pengawasannya. Dan seorang anak adalah pemimpin, dan ia akan diminta pertanggungjawabnya tentang harta ayahnya yang dijaganya itu. Maka kamu semua adalah pemimpin. Karena itu kamu semua akan diminta pertanggungjawabnya tentang apa yang dipimpinnya. Dari hadis ini lebih nyata lagi bahwa tiap-tiap orang tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab. Tiap orang tak dapat melepaskan tugasnya terhadap masyarakat. Kita semua adalah penanggung jawab yang kelak di hari akhirat akan ditanyai oleh Allah, apakah tanggung jawab kita itu dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya atau tidak. Jika tugas yang diberikan Allah itu dapat kita laksanakan sebagaimana mestinya, maka tergolonglah kita sebagai hambanya yang terpuji. Sebaliknya, jika tugas itu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka akan celakalah kita, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu timbullah pertanyaan, amanat apakah yang dibebankan kepada seorang pemimpin rumah tangga? Kiranya cukup jelas bahwa amanat yang diberikan Allah kepadanya ialah istri, kemudian anak keturunan dan hartanya. Istri adalah amanat yang harus kita pelihara, yakni dengan membimbingnya menjadi seorang istri yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, juga taat kepada suami serta ikut bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban rumah tangga. Tegasnya kita harus dapat menjadikan istri sebagai lambang kebaikan dan kehormatan rumah tangga. Anak keturunan juga merupakan amanat Allah yang harus kita perhatikan, baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan hidup sehari-hari dari makanan, pakaian, dan lain-lainnya. Kebutuhan rohani ialah agama dan pendidikan. Kebutuhan jasmani merupakan usaha mempertahankan hidup dan hubungannya dengan sesamanya. Sedangkan kebutuhan rohani adalah merupakan usaha membentuk manusia-manusia berpribadi luhur, budi pekerti, berguna bagi nusa dan bangsa. Disinilah nampak kepentingan manusia terhadap agama dan pendidikan. Sungguh besar peranan akhlak dalam menentukan kejayaan suatu bangsa. Hal ini pernah digambarkan oleh seorang pujangga Islam yang kenamaan Saukani Baik. Wa innal umamul akhlaqu ma baqiyat, fa inhum dahabat akhlaquhum dahabu. Sesungguhnya bangsa itu tergantung moralnya, akhlaknya. Bila rusak moral atau akhlaknya, maka binasalah bangsa itu. Tidak dapat kita ragukan lagi bahwa sumber pembinaan akhlak yang paling sempurna ialah agama. Hal ini sejalan dengan misi yang diterima Rasulullah SAW sebagaimana sabdanya, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku telah diutus untuk menyempurnakan keluhuran akhlak atau budi pekerti. Saudara-saudara, ibadah salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam usaha memelihara kelangsungan hidup suatu negara dan bangsa adalah terjadinya regenerasi atau pergantian generasi dari yang tua kepada penggantinya. Dapatkah pergantian itu dilaksanakan tanpa memberikan bekal yang cukup kepada calon-calon pengganti? Apa pula bekal yang harus kita berikan sebagai sarana yang memungkinkan terwujudnya generasi pengganti yang cakap dan mampu mengemban amanah? Kiranya tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa bekalnya adalah ilmu pengetahuan, kepandaian dan keterampilan yang dilandasi dengan kepribadian dan akhlak yang mulia, yakni akhlak Islam. Teranglah sampai dimanapun, bagaimanapun, dan kapanpun seorang melangkahkan kaki, berbuat dan bertindak, tidak melepaskan nilai-nilai akhlaknya. Sebab bila mencoba untuk melepaskan nilai akhlaknya, maka pastilah akan terlepas nilai kemanusiaannya. Jadi dapat kita katakan bahwa pada dasarnya pendidikan adalah dua jalur. Bahwa pendidikan ada dua jalur, yaitu pendidikan agama yang akan menjamin nilai-nilai moral dan pendidikan umum yang akan mencetak manusia-manusia pandai dan terampil. Dalam konteks inilah beratnya tanggung jawab yang dibebankan kepada seorang pemimpin rumah tangga.
Dan bagaimanapun juga ini adalah amanat Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga harta adalah amanat Allah yang harus kita tunaikan dengan benar. Kemana kita belanjakan? Untuk apa kita pergunakan? Sudahkah kita berderma untuk kepentingan agama Allah? Ataukah kita masih lebih senang berpoya-poya menuruti kehendak nafsu semata-mata dalam pemborosan? Hal itu semua harus kita pertanyakan dalam hati masing-masing. Kemudian kita berusaha merubah semua kekeliruan yang selama ini kita lakukan, serta meningkatkan kebaikan yang sudah kita perbuat. Dengan demikian kita tergolong hamba Allah yang pandai bersyukur. Firman Allah dalam Al-Quran, wa may yashkuru fa innama yashkuru nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surat Luqman ayat 12. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah, berdasarkan uraian di atas, maka menyatalah bahwa amanat Allah adalah tanggung jawab setiap pribadi muslim. Sebaliknya, kalau kita tidak mau menunaikan amanat Allah, padahal kita semua mengetahui dan menyadari sepenuhnya, maka termasuklah kita ke dalam golongan orang-orang munafik. Sabda Rasulullah SAW, ayatul munafiqina salasun, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik ada 3 macam. Apabila berkata-kata ia dusta, apabila berjanji ia menyalahi, dan apabila ia dipercaya dibebani amanah ia berkhianat. Oleh sebab itu, marilah bersama-sama kita memelihara dan menunaikan amanat Allah yang dibebankan kepada kita, baik dalam hubungan dengan Dia sendiri sebagai Al-Khaliq maupun dalam hubungan dengan sama hamba Allah. Yakinlah bahwa dengan kejujurannya itu pandai menunaikan amanat Allah, niscaya Allah akan lebih banyak memberikan rezeki. Sebaliknya, bila kita mengingkari amanatnya, niscaya Ia pun akan menghukum kita dengan kehidupan yang sulit. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al amanatu tajlibur rizqa wal hiyanatu tajribul faqr. Kejujuran pandai menunaikan amanat Allah bakal melimpahkan rezeki, dan pengkhianatan terhadap amanat Allah membawa kepada kefakiran dan kemelaratan. Marilah kita tanamkan pengertian amanat dan tanggung jawabnya kepada anak turun kita, agar kelak mereka menjadi manusia-manusia yang senantiasa teguh pendirian, jujur, pandai memperhatikan dan mengusahakan kepentingan masyarakat bangsanya, dan kelak mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang dicintai. Insya Allah, kalau kita telah dapat menunaikan amanat Allah serta berhasil membina generasi pengganti dengan bimbingan yang sesuai tuntunan Islam, maka bangsa dan negara kita akan segera memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. Terwujudlah suatu keadaan memperoleh kebahagiaan lahir dan batin, serta terwujudlah suatu keadaan yang adil, makmur, penuh ampunan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisuna firdausa hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulkan dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara salat dengan khusyuk, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafadhal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidina ibadika wa ashrati ibadika wa asnadil a'rab wal ajam wa imami tayyibata wa abil qasim sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala عن كل الصحابة رسول الله
Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri bada binafsi wa sanna bi malaikati wa tusabbihati bi kursi wa qala ta'ala fi kitabihil azim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wardallahum ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'ul walatil muslimin wa nusuril islam wal muslimin wa alikil kafarata wal musyrikin wa alik kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awati ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurukum wa wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Allahumma akbar la ilaha illallah lurus rapat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الذي